Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Iya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ya. Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu ya. Siapa di sini yang sering atau pernah baca buku cerita? Saya, Bu. Oke, Nabila, buku apa? Buku Sang Kancil. Ada yang tahu apa itu buku Sang Kancil? Tidak. Jadi buku Sang Kancil itu termasuk buku fiksi. Ibu tanya lagi ya, kalian tahu kan buku paket yang sering kalian gunakan dalam sekolah? Tahu. Itu termasuk buku non fiksi. Jadi hari ini kita akan belajar fiksi dan non fiksi. Jadi sebelum memasuki materi, Ibu jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa membedakan yang mana fiksi dan non fiksi ya. Selanjutnya, kalian nanti temukan informasi di dalam buku fiksi dan non fiksi, minimal 3 informasi. Baiklah, kita langsung memasuki ke materi ya. Jadi di sini Ibu sudah membuat fiksi dan non fiksi. Ibu akan menjelaskan bedanya fiksi dan non fiksi. Yang pertama itu ada pengertian fiksi. Jadi fiksi itu merupakan karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Seperti yang Ibu tanya tadi ya, Nabila tadi sudah membaca buku Kancil. Selanjutnya yaitu buku non fiksi. Buku non fiksi ini merupakan karangan karya sastra yang dibuat dari hasil pengkajian keilmuan pengalaman. Tadi kan sudah Ibu contohkan juga, yaitu seperti buku paket kalau kalian belajar. Selanjutnya masuk ke sifat dan unsur fiksi. Jadi kita bahas sifat unsur fiksi terlebih dahulu ya. Sifat fiksi yang pertama itu segala sesuatu yang diungkapkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena fiksi itu tadi merupakan khayalan atau imajinasi seseorang. Selanjutnya yaitu yang kedua, semua tokoh, setting, dan pokok persoalan adalah realitas imajinatif. Seperti yang dikatakan Nabila tadi kan buku si Kancil ya. Jadi di dalam buku itu terdapat tokoh penubuhannya. Yang ketiga, kebenaran yang terjadi adalah kebenaran yang ada dalam penalaran seseorang. Yang keempat, pendekatan fiksi mampu mempengaruhi sikap pembaca. Jadi setiap orang membaca fiksi itu terpengaruhi. Yang terakhir, kebenaran logis fiksi menyebabkan setiap fiksi selalu multi-interpretable atau interpretable itu maksudnya adalah menurut tafsiran. Selanjutnya kita masuk ke unsur fiksi ya. Jadi di unsur fiksi itu yang pertama ada cover bukunya, yang kedua ada rincian subbab buku atau bagian-bagian bab buku tersebut. Yang ketiga judul subbab buku atau bagian bab tadi. Yang keempat terdapat tokoh dan pentokohan yang sudah Ibu bilang tadi. Yang kelima tema cerita. Jadi pengarang itu menentukan temanya dulu baru bisa membuat karangan fiksi ini. Yang selanjutnya bahasa yang digunakan. Nah, jadi di dalam fiksi ini menggunakan gaya bahasa. Dan yang terakhir penyajian alur cerita. Jadi di buku fiksi ini terdapat alur cerita. Selanjutnya yaitu sifat dan unsur non fiksi. Kita masuk ke sifat dulu ya. Di sifat yang pertama
karena isinya itu semuanya teori untuk mata pelajaran kalian belajar. Yang terakhir, ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Jadi seseorang tidak sembarangan dalam membuat karakter fiksi ini. Kalau fiksi tadi kan hanya berdasarkan dari khayalan, kalau fiksi ini harus menggunakan pengamatan atau penelitian. Masuk ke unsur. Unsurnya itu hampir sama, cuma bedanya sedikit. Kalau unsur non fiksi, yang pertama itu terdapat cover buku, sama. Yang kedua, rincian subbab buku atau bagian buku, sama juga. Yang ketiga, judul subbab buku, jadi menentukan judul subbab buku dulu. Yang terakhir langsung masuk ke isi buku. Jadi, isi buku, cara penyajian buku, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir itu adalah dalam karya non-fiksi itu bersifat sistematika. Selanjutnya kita masuk ke jenis fiksi ya. Jadi di jenis fiksi itu ada banyak. Yang pertama itu ada dongeng, novel, cerpen, roman. Jadi yang seperti dikatakan Nabila tadi itu termasuk dongeng karena si kancil ya. Terus ada novel itu kan juga termasuk karangan seseorang, cerpen dan roman. Selanjutnya jenis non fiksi. Jenis non fiksi itu di sini ibu buat ada 4 sebenarnya sih banyak. Yang pertama itu buku yang berisi riwayat hidup seseorang tentang riwayat hidup pahlawan. Kalian kan pernah tuh lihat biografi pahlawan, misalnya seperti pahlawan B.J. Habibie seperti itu. Selanjutnya buku literatur. Buku literatur merupakan buku yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai rujukan. Biasanya kalau buku ini kita nggak gunakan, itu biasanya digunakan seperti guru, dosen dalam melakukan penelitian. Karena dalam buku ini tuh karya sisi ilmiahnya itu tinggi. Yang ketiga, buku motivasi. Buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan semangat para pembaca, seperti buku tentang Najwa itu. Dan yang terakhir itu buku pendamping. Nah, di sini buku pendamping itu tadi buku paket harian belajar, buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama. Selanjutnya kita masuki ke langkah-langkah pembuatan karya fiksi. Lumayan panjang. Yang pertama yaitu ide. Jadi ide itu adalah modal saat bagi kita untuk menentukan arah dan tujuan kemana kita akan melangkah. Jadi kita harus menentukan ide dulu baru kita bisa membuatnya. Yang kedua, pengembangan ide. Jadi kalian harus mampu mengembangkan ide tersebut, si pengarang tersebut. Yang ketiga, membangkitkan daya imajinasi. Harus mampu membangkitkan daya imajinasi kita. Jadi si pengarang itu mampu berkhayal setinggi mungkin agar bisa membuat karangan tersebut menjadi bagus. Yang keempat, menulis sinopsis. Sinopsis ini adalah cerita singkat atau cerita singkat dari cerita saat hingga akhir. Yang selanjutnya, membuat kerangka karangan. Maksudnya itu membagi cerita ke dalam beberapa bab, kan ada bab 1, bab 2. Jadi di bagian bab 1 itu kan nanti judulnya ini, bab 2 judulnya ini seperti itu. Selanjutnya mulai mengembangkan cerita. Maksudnya itu mampu mengolah kata agar menjadi sajian yang hangat bagi para pembaca. Jadi mengembangkan cerita itu si pembaca nanti semangat membaca buku cerita tersebut. Selanjutnya proses editing. Proses editing ini perlu mengedit cerita tersebut, apakah tulisannya ada yang salah atau kata-katanya ada yang salah, tapi tanpa mengubah alur cerita tersebut. Yang terakhir, pencarian penerbit. Maksudnya itu mencari penerbit yang berminat untuk membantu proses penerbitan karya yang telah dibuat seseorang. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembuatan karya non fiksi. Yang pertama, menentukan tema. Pada umumnya, topik atau tema karangan non fiksi ini merupakan judul karangan itu sendiri. Jadi
Tentukan dulu judulnya bersama-sama. Yang kedua, merumuskan tujuan. Tujuan dalam kegiatan mengarang merupakan faktor yang sangat penting karena menentukan arah, isi, dan jenis karangan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu kualitas data yang dianalisis dan kecermatan penganalisisnya akan sangat mempengaruhi kualitas karangan non-fiksi tersebut. Jadi tidak sembarangan orang membuat atau menganalisis cerita non-fiksi ini. Jadi harus cermat. Selanjutnya, menyusun kerangka karangan, yaitu susunan pikiran utama yang terstruktur kemudian direalisasikan alam kalimat-kalimat utama. Yang terakhir, menyusun paragraf. Susunan karangan tersebut dengan kaidah paragraf yang baik berupa satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi maksudnya menyusun paragraf ini biar si pembacanya jelas dalam membaca buku tersebut. Baiklah, itulah penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan. Baiklah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya sedikit materi tentang fiksi dan non-fiksi. Jadi di sini Ibu sudah membawa beberapa contoh, satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi. Jadi Ibu tanya dulu pada kalian, ada yang tahu ini buku apa? Buku fiksi, Bu. Bagus, karena ini termasuk cerpen yang berjudul Berwisata Mencermati Sebagai Nama. Jadi ini termasuk buku fiksi. Kalau yang di sebelah kiri Ibu buku apa? Buku non-fiksi. Bagus, karena ini termasuk buku paket kalian belajar. Jadi kalian sudah mengerti ya apa bedanya fiksi dan non-fiksi. Ya. Baiklah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit materi fiksi dan non-fiksi melalui PowerPoint yang telah Ibu buat. Jadi, sebelum Ibu kasih kalian tugas, apabila ada yang kurang jelas, dari penjelasan Ibu tadi, mungkin Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau kalian tidak jelas, boleh ditanyakan ya sebelum Ibu kasih kalian tugas. Insya Allah sudah mengerti, Bu. Oke, jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Ya. Jadi di sini ada berapa orang? Ada 21 orang, Bu. Jadi Ibu bagi kalian menjadi 7 kelompok ya. Ya. 4, 5, 6. Jadi dalam satu kelompok terdapat 3 orang. Nah, jadi masing-masing bertiga. Jadi kalian bertiga nanti Ibu kasih tugas, kalian cari buku fiksi dan non-fiksi. Berapa banyak, Bu? 2, jadi terdapat fiksi dan buku non-fiksi, jadi 2 ya. Ya. Carinya di perpus. Kemudian setelah kalian dapat ya buku fiksi dan non-fiksi tersebut, kalian bertiga diskusikan, cari 3 informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Misalnya kalau contoh buku fiksi, yang pertama, buku tersebut terdapat penokohan. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalian kan bertiga. Di sini bukunya ada 2, fiksi dan non-fiksi. Jadi satu orang itu mencari 2 informasi, satu informasi dari buku fiksi dan satu dari buku non-fiksi ya. Oke. Apakah kalian sudah paham dari tugas yang Ibu sudah berikan? Paham, Bu. Jadi kalian boleh mulai mengerjakannya dari sekarang. Baiklah, Ibu rasa pelajaran kita tentang fiksi dan non-fiksi pada hari ini sudah cukup jelas ya, sudah lumayan. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu tanya dulu, coba kamu apa itu fiksi? Karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Oke, contoh fiksi seperti apa? Seperti buku dongeng, Bu. Bagus, udah mengerti. Oke, selanjutnya Ibu tanya lagi ya. Coba kamu apa itu non-fiksi? Karya sastra yang dibuat dari hasil pengkajian, keilmuan, pengalaman. Oke, contohnya seperti apa? Buku pelajaran. Bagus. Jadi kalian di sini sudah tahu ya yang mana fiksi dan yang mana non-fiksi.
Oke, baiklah, berarti kalian sudah jelas ya tentang fiksi dan fiksi. Bagus. Tadi tugas kalian per kelompok tadi yang kalian kumpulkan, kita bahas dan koreksi sama-sama di minggu depan ya. Jadi kalian boleh baca-baca lagi, boleh pelajari lagi tentang fiksi dan non fiksi. Sepertinya di sini lebih suka banyak yang baca buku fiksi ya. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini karena udah mau masuk zuhur. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.